ada klub pemainnya dicoba disuap. Abang itu masih berada di antara orang-orang yang merupakan bagian dari problem sepak bola kita sejak lama. Saya tidak bisa menyebut 1-2 nama meskipun saya bisa melakukannya. Kalau untuk rumah tangga mereka yang ngurus ya. Kalau Iya. klub tuh, kita tidak bisa intervensi ke sana termasuk pemain segala macam. Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia menjadi peradaban baru. Yang pertama adalah internet, yang kedua adalah handphone, yang ketiga sepak bola. Hari ini saya mengundang orang yang dicari di 252 juta orang penduduk Indonesia. Kolega lama saya, 10 tahun kami bertandem di kepolisian malah. Bang Muhammad Iriawan, panggilan kami Iwan Bule. Bang, makasih Bang, sudah datang ke sini Bang. Jadi 10 tahun kami bertandem di kepolisian, beliau pernah jadi Kapolda di Jawa Barat dan Polda Metro Jaya, terakhir bintang 3. Dan setelah itu kemudian masuk ke PSSI. Bang, aku itu bingung loh. Apa alasannya abang mau pegang bola itu? Abang kan tahu sendiri kan, di bola nggak boleh kalah, harus menang gitu loh. Ceritanya gimana? Ya, saya suka bola pertama ya. Ya karena saya kayak di kepolisian tentunya fokus ya. Dulu saya SMP termasuk salah satu klub junior di Bandung ya. Abang main bola maksudnya? Main bola ya. Sebagai? Ya, Sebagai? back ya. Oh back ya? Back ya. Di SMP, SMA, SD selalu seneng gitu. Gitu ya. Kesininya saya memilih memang masuk ke bagian kepolisian ya. Sehingga saya fokus lah. Nah itu latar belakangnya gitu. Kemudian tentunya saya mengabdi ini hampir 36 tahun di kepolisian kan. Bahkan luar biasa yang Maha Kuasa memberikan hidayah, anugerah pada saya melalui pemerintah ya, melalui presiden, melalui pemerintah, pokoknya luar biasa. Saya Kapolda 3 kali Pak. 3 kali malah Bang ya? NTB. Oh iya iya. Jadi sebelum Jawa Barat, Ya, NTB dulu. Jawa Barat. Polda Metro. Jaya, asisten operasi. Kemudian kasih bintang 3 pejabat gubernur lagi. Iya iya. Di Jawa Barat. Itu kan anugerah ya menurut saya. Iya iya. Ya, itu negara banyak sekali memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin juga mengembalikan apa yang saya punya, hidup saya ke negara. Kebetulan pas saya pengen memajukan sepak bola Indonesia. Bukan berarti belum maju, ada harus lebih maju. Salah satu polisi yang terkenal itu Bang Ibul, udahlah semua orang tahu itu Bang. Tapi kan hari ini kita mau bicara bola Bang. Iya. Gini, saya mendukung Abang ketika maju sebagai calon ketua umum PSSI. Abang ingat kan malamnya saya telepon? Iya. Jadi sebelum pemilihan saya telepon Abang, aku mendukung Abang. Salah satu alasannya saya pada saat itu, dan saya yakin juga alasan banyak orang adalah seorang Iwan Bule dengan catatan gemilang di dunia kepolisian tidak pernah terlibat di organisasi bola. PSSI maksud saya. Maka kemudian dengan melihat problem yang ada di PSSI, orang berpikir bahwa seorang Iwan Bule akan mampu membalikkan seluruh kekhawatiran orang tentang dunia sepak bola kita yang memang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa prestasi, penuh dengan keributan, sampai pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, suap dan segala macam, sampai harus dibentuk yang namanya Satgas Mafia Bola. Hari ini saya harus bertanya, Abang yang kalah berhadapan dengan seluruh kepentingan-kepentingan yang saya sebutkan tadi itu, atau Abang masih butuh waktu untuk memperbaikinya? Saya tidak mengulas kepengurusan lama ya, tapi saya sudah mapping. Oke. Saya begitu jadi, saya sudah mapping apa yang ada di dalamnya, saya sudah tahu. Bagi saya kumpulkan mereka semua yang terpilih jadi EXO, kepengurusan ini sekarang saya Iwan Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI. Saya ingin memajukan sepak bola. Saya ingin tidak ada permainan dalam sepak bola. Saya ingin sepak bola kita, timnas kita berprestasi mendunia, tentunya step by step ya, ASEAN, Asia.
saya ingin kompetisi kita juga bagus. Saya sampaikan ke mereka. Oleh sebab itu, mari kita isi lembaran putih ini dengan tinta emas. Kalau yang tidak sepaham dengan saya, ya dipersilakan mundur. Atau kalau mau mencoba melakukan sesuatu yang merugikan sepak bola, ya akan beresiko. Beresiko itu ya kalau ada macam-macam dengan hukum. Kalau hanya spesifik football family dengan disiplin, kode etik dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada ranahnya match speaking, penyuapan, kalau ada yang terlibat di dalam, kan beda nih ya. Jadi jangan dijustifikasi kalau ada penyuapan sekarang indikasi di Perserang, terlibat, tidak. Bukan itu, kita pisahkan. Ya, dulu mungkin waktu zamannya yang sudah pernah ada Satgas Sepak Bola mungkin ya. Nah, sekarang saya sampaikan ke mereka. Ya alhamdulillah mereka mengerti lah teman-teman ya. Saya sampaikan kembali sekarang semuanya dalam posisi 0. Mari kita isi nilainya dengan tinggi ke atas sampai ke 100. Sampai ke teman-teman dan bersepakat. Dan memang alhamdulillah mungkin publik nggak tahu. Kita berhenti bola 1 tahun 8 bulan 530 hari. Masih hidup PSSI nggak pernah ada yang nanya. Gajinya dari mana? Digaji semua itu. Ya. Beruntung Presiden membantu ya. Ya, itulah timnas beliau bantu. Kalau yang sini mungkin kami dengan segala daya upaya kami dengan airport kami mempertahankan supaya tidak berhenti nih kesekjenan. Kan di PSSI ada kesekjenan, itu isinya yang bekerja program PSSI ada LIB, itu operator untuk bergulirnya liga. Di sini timnas, di sini liga. Itu nggak ada yang di PHK, nggak ada yang 20% gaji. Itu pun orang nggak pernah tahu. Tapi itu just oke lah, itu tanggung jawab saya sebagai ketua ya. Ya itu luar biasa susahnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang sampai jalan. Karena begitu dia ada kompetisi, kita tidak punya uang, nggak ada sponsor. Apa yang menjadi program kerjanya Bang Ibul? Ini. Jadi Bang Iwan itu kan ini visi misinya pada saat maju sebagai calon ketua umum PSSI. Pembinaan pemain muda yang berjenjang dan tepat. Pada bagian ini kita akan berbicara tentang pembinaan usia muda dari usia dini. Nanti kita bahas modernisasi program pembinaan seperti apa. Apakah benar kita sudah modern? Kenapa masih ada misalnya makan nasi kotak pada saat timnas kita bertarung mengharumkan nama untuk sebuah turnamen yang ya lumayan lah di kawasan Asia Tenggara. 2021 Indonesia menggapai juara Asia Tenggara. Sudah lewat. Ada saudara jawabannya tadi. Ada COVID. Ya. Berapa? 20 bulan. 12 tambah 8. Kemudian juara Asia 2022. Kita baru saja memasuki 2022. Ya. Kita akan dengarkan jawaban Bang Iwan. Tembus Piala Dunia tahun 2026. Kemudian membenahi kompetisi. Seperti apa pembenahan kompetisinya? Membangun infrastruktur. Bagaimana dukungan pemerintah daerah menyangkut soal itu? Di Makassar, di kampung saya Bang, pembangunan stadionnya bermasalah nih. Tendernya ditunda lagi katanya. Kemudian menyiapkan 30 hektar lahan di Jabodetabek. Saya nggak ngerti penyiapan lahan itu untuk apa. Bang, apa penjelasan soal ini? Saya dari atas dulu ya. Yes. Pembinaan pemain muda yang berjenjang kita lakukan. Ada Piala Suratin 13, 15, 17 kita lakukan kemarin. Ada Elite Pro Academic. Jadi setiap klub diwajibkan mempunyai akademik. Itu pembinaan usia muda berjenjang dari bawah ya. Ada sekarang seperti Liga 3 itu yang menggulirkan kan Asprop. Itu ada usia muda juga. Kenapa kita tidak lihat produknya? Setidaknya kan digambarkan di timnas kan. Kenapa pembinaan itu pada yang Abang tadi jelaskan itu tidak terlihat produknya? Karena kan kalau pembinaan usia muda kan pasti harus lebih baik lah. Lawang hari ini kita masih perdebatan kita ini baru satu poin nih. Perdebatan kita masih tentang betapa parahnya stamina pemain kita. Pemain kita hanya mampu hebat bermain satu kali 24 menit pertama. Berikutnya akan kedodoran. Kalau memang pembinaannya bagus, seharusnya kan itu kemudian sudah terjawab. Ini juga pertanyaan sebelum Bang Iwan jadi ketua umum PSSI sebenarnya. Saya tanya balik, itu pertama arahan dari mana itu? Siapa? Pertama arahan yang bagus sekarang, Egy Maulana dari mana? Evan Bagot dari mana? Itu kan usia muda, jadi mereka. Ya makanya, aku pengen coba Abang jelasin ke kita siapa saja yang berhasil dan dari mana saja supaya orang tahu nih daerah mana saja nih yang tidak melakukan apa-apa bagi PSSI. Mereka kan nanti di-hire oleh klub. Oke. Ya, kemudian nanti klub itu dilihat oleh kita mana yang baik kita ambil ke timnas.
Semua pemain itu ada di klub. Yes. Pratama Arhan, kemudian Witan Sulaiman, Witan Egy Maulana, Astawi Mangkual itu bagus-bagus, itu dari usia muda. Dia dilirik oleh banyak luar, Abimanyu, ya banyak itu hasil dari usia muda yang sekarang. Kenapa? Ya berproses gitu. Jangan dibilang sekarang mereka tidak ada stamina, kata siapa? Kemarin 2 kali 60 menit lawan Singapura, oke. Dulu babak kedua 60 menit baru. Karena saya lihat proses Sintayong bagaimana melatih fisik. Sintayong ada 3 hal. Pertama adalah mental. Mental itu harus mental juara, mental baja. Kedua disiplin. Disiplin harus tepat waktu, latihan tepat. Ketiga adalah fisik. Boleh ditanyakan ke pemain, fisik mereka sekarang sudah betul-betul luar biasa. Termasuk dia sekarang sudah nge-gym, body chart dengan mereka, dengan tim lawan pun udah oke lah ya. Jadi perkembangan itu jauh sekali ya. Padahal situasi dalam COVID begini, tapi masih bisa meladangi kemarin kita di AFF ya. Jadi itu perkembangan ya. Jadi usia muda terasanya sekarang sekali lagi bola perlu proses. Yang muda sekarang kayak kemarin kita mainkan yang muda-muda di AFF. Karena untuk nanti berikutnya, karena pemain rata-rata di AFF kemarin senior ada umur 27, 28, yang kita 23, 24. Kita tunggu lagi. Kalau itu aku dukung itu. Artinya hari ini katakanlah misalnya Thailand boleh juara AFF, tapi kan itu pemain senior. Yang mana? Pemain senior AFF Thailand ya. Kita senior. Kita kan masih junior kan. Udah bagus kan? Artinya AFF berikutnya seharusnya kita sudah juara kan gitu ya. Kita tunggu AFF berikutnya. Gitu. Yang lainnya Bang. Coba ini supaya orang paham apa sih yang dilakukan oleh PSSI. Modernisasi program pembinaan seperti apa Bang yang dilakukan PSSI? Kita sekarang database kita udah punya. Sehingga kita tahu di mana posisi seperti pemain mana saja yang ada di dunia yang mainkan oleh pemain kita sudah punya itu. Kemudian bagaimana kita memberikan komunikasi mereka biar mereka bisa juga bermain dengan ada lagi matchingan antara kegiatan FIFA Matchday dengan kita. Kalau sekarang kan kompetisinya mundur, jadi kemarin tidak semua pemain yang bisa di-hire oleh AFF U2 senior kemarin karena jadi banyak pemain yang harusnya di-cover tapi tidak sempat tercover lagi. Karena mereka masih main liga ini, mereka butuh pemain juga. Jadi berbenturan antara piala AFF dengan liga kompetisi Indonesia. Mereka nggak mau dong pemainnya semua diambil, dia takut degradasi. Sehingga kita cuma dapat 2 hasil kesepakatan dengan manajer liga-liga ini dengan pelatih dengan kita. Cuma 2, hanya Persibaya 4 Kambuaya CS itu. PSSI tidak boleh katakanlah misalnya sedikit memaksa please dong atas nama negara gitu loh. Enggak, memang semuanya timnas didahulukan. Tapi sementara kan mereka juga butuh juga kompetisi yang dia ingin didegradasi. Kalau kemarin kita tidak berhenti COVID, itu pas itu waktunya, nggak pernah berbenturan. Karena November awal sudah selesai liga nih, kompetisi. Sehingga ada kalender AFF, AFC itu terikut semua gitu, akhir bulan gitu. Dipahami kalau itu. Kalau 2021 Bang, menggapai juara Asia Tenggara. Kayaknya sudah lewat karena kan COVID ya. Semua negara bermasalah. Kemarin kita harapkan AFF yang kemarin kan kita bisa masuk Asia Tenggara kan gitu, katakanlah. Itu kan AFF kan Asia Tenggara. Tapi kita coba nanti SEA Games kan 2022 sekarang nih, akhir bulan Desember nanti. Apa targetnya Bang untuk juara? Saya minta SEA Games juara. Ya karena SEA Games 2019 kemarin di Manila kita runner up juga. Juara Asia 2022 itu targetnya Bang? Ya kita obsesinya demikian, tapi dengan situasi sekarang yang kita juga kompetisi baru bergulir. Saya pikir kan tidak ada COVID dulu. Kalau tidak ada COVID saya bisa latihan keluar lebih banyak, tesnya panjang lain sebagainya. Saya sedikit agak detail sini Bang supaya saya ingin nanti melibatkan memori publik tentang apakah PSSI butuh dukungan dan bagaimana dukungan dari daerah katakanlah seperti itu ya. Sekarang membenahi kompetisi. Sebenarnya apa sih kesulitannya Abang itu mengelola kompetisi atau menangani kompetisi kita? Kompetisi itu di mana berisi pemain-pemain yang nantinya akan diambil oleh timnas. Timnas itu bagus tuh berasal dari kompetisi. Ya, kompetisi itu dibenahin tuh waktunya tepat. Ya, wasitnya bagus, regulasinya benar, kan gitu.
menghindari adanya tadi match fixing gitu. Oke. Itu salah satunya kan. Ya dulu tepat begitu 29 Februari 2020 tak jadi berangkat. Kemudian Liga 2-nya, saya Liga 2 Liga 1 di bawah PSSI ya. Kalau Liga 3 di bawah Asprop. Ya. Asprop Liga 2-nya 14 Maret di Balikpapan, tapi 16 diberhentikan oleh pemerintah karena Covid. Ya kami tidak bisa apa-apa dong. Nah itu 1 tahun berhenti sepak bola, 1 generasi gelang. Itu filosofinya, itu rumusannya. Ya, ya. Bayangin aja. Ya. Membangun infrastruktur, ini menyangkut soal ini. Oke. Ini sedikit saya agak sedikit terbawa secara psikologis ini. Kebetulan di kampung saya, Ya? di kampung saya. Stadionnya nggak ada. Makassar. Ini kan problem, bukan cuma problem PSSI kan Bang? Membangun infrastruktur ini kan. Seberapa besar sih dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah terhadap ini? Oh, kalau daerah nggak ada ya, ke PSSI nggak ada. Kalau sekarang kan memang liga-liga meskipun namanya itu Liga 1, Persibaya sekarang sudah lagi APBD tidak boleh lagi. Itu sudah PT, sudah menjadi milik perusahaan. Ada yang go public seperti Bali United sudah. Jadi sekarang pemerintah daerah tidak membantu. Kalau PSSI tentu kami meminta bantuan kepada Pak Presiden kan. Khususnya Timnas. Timnas itu kadang nggak ada uang kita. Liga tidak bergulir, sponsor tidak ada. Tapi dia harus latihan kemarin U18 ke Kroasia. Yang tadinya jadi Piala Dunia 2021 kan nggak jadi mundur. Nah itu kalau nggak ada Pak Presiden nggak Menpora habis kita. Jadi dari mana duitnya Bang Iwan? Siapa? Untuk mengelola Timnas itu sekarang? Saya mengajukan ke Pak Presiden waktu ratas. Saya bilang Pak kami tidak bisa berangkat latihan kalau memang tidak dibantu. Karena nggak ada uang. Tadinya kan dari sponsor. Kalau sponsor liga bergulir kan ada sponsor tuh. Nah ini dikontribusikan ke PSSI. Nah ini dipakai mengolah untuk tim nasional. Biasanya begitu. Kalau dalam keadaan normal. Ini kan tidak normal, kita tidak bisa punya apa-apa. Nah itu kemarin ya terima kasih ke Pak Presiden, Pak Jokowi melalui Pak Menpora kita dibantu. U18, U20, senior, timnas wanita juga dibantu. Ya. Bang, saya itu termasuk orang yang setuju apabila negara sepenuhnya membantu sepak bola. Kenapa? Karena saya kan suka bola. Semua kita suka bola. Maksud saya beginilah. Kita boleh jeblok lah pada berbagai cabang olahraga, tapi bola jangan. Itu loh kan gitu ya. Oke, bulu tangkis membanggakan kita. Kok sampai mencari 11 orang itu susah banget gitu ya. Nah saya ulangi lagi, saya itu kok setuju ya. Bagaimana kemudian sepak bola itu total mendapat dukungan dari pemerintah. Ya. Tetapi pada sisi yang lain saya juga bisa memahami kalau orang mengatakan, no, di luar sudah menjadi industri kok. Apa masalahnya kita tidak bisa seperti itu? Maka lagi-lagi kemudian arahnya adalah memang kita bicara tentang kualitas. Bagaimana memperbaikinya. Coba tampilkan di slide kedua. Ini problem-problem yang kita hadapi ya Bang ya. Liga 3 ini kan di tanggung jawabnya. Kalau Liga 3 itu tanggung jawabnya Pemda ya. Bang Iwan? Ya. Liga 3 Asprop. Asprop gitu ya. Tadi boleh dikupas nggak pemerintah ikut terlibat? Oh silakan. Oke. Jadi saya setuju sama Bang Akbar. Untuk timnas saya tanya. Industri kan itu kepada klub. Liverpool, MU itu klubnya. Tapi timnas kita belum tahu pemerintah bantu tidak kan. Timnas kan beda lagi. Iya tentu saja ya. Kalau klubnya iya. Nah, saya kasih pandangan. Waktu SEA Games di Manila, Vietnam, kenapa Vietnam itu maju? Pemerintah terlibat. Penuh. Kenapa? Saya bisa memprofiling bagaimana pemerintah dari sana. Pertama, hotelnya sama kita. Kokinya bawa sendiri dia dari Vietnam, dari tentara. Saya sudah tanya. Jadi dia menjaga kesterilan makanan meskipun bayangin aja ya kenapa? Itu hal kecil, tapi begitu dikasih pencahar 5 orang kan jadi. Nah itu satu. Yang kedua, tim Edpan 2 minggu duluan ke sana. Berapa orang Malaysia, orang Vietnam di sana yang di sana jadi supporter dan sebagainya. Sampai begitu. Iya. Kemudian lalu lintas dia hitung, jangan sampai telat. Mereka latihan di stadion dijaga, tidak ada kita bisa lihat bagaimana tanding sampai begitu. Emang kita selama ini nggak begitu? Tidak.
Dan sekarang sedang saya coba, kemarin makanya saya kerjasama dengan Mabes Polri, dengan Bais TNI. Kenapa ada Adhan di sana untuk bisa membantu kan? Ada Adpol di sana untuk di luar ya. Juga dengan Menteri Luar Negeri saya memberi surat, sekarang dijemput sama duta besar, ada kebanggaan. Nah, jadi memang pemerintah untuk timnas memang sepakat saya harus terlibat karena memang luar biasa cukup mahal kita mengelola timnas itu gitu. Sudah ngomong nggak sama Presiden menyangkut hal itu? Sudah saya laporkan dan beliau kan makanya membantu kan gitu. Nah yang lain-lainnya. Tapi kan kemarin membantunya kan kebetulan ada event kan. Oh enggak, TC beliau bantu. Oh gitu. Kalau nggak, maksudnya lagi kalau nggak kan ada latihan-latihan kita keluar ke Turki, ke Spanyol, kemudian ke Bosnia. Kalau nggak ada itu nggak. Kita agak bangga sedikit di luar negeri. Sementara orang lain susah, kita bisa latihan. Wah saya bilang Indonesia duitnya banyak, negara Indonesia. Abang merasa atau yakin nggak bahwa klub-klub kita sehat? Maksudnya? Baik secara keuangan maupun secara... Ya, tentunya tidak semua lah. Pasti beda-beda setiap klub kan beda-beda. Kelihatan. Nah, kenapa? Banyak kembali. Kenapa orang ada match speaking? Colong ditanya ke pemainnya. Kenapa dia? Pasti ada sesuatu di klub itu. Ya, kalau sejahtera segala macam orang mau nyewok juga mungkin mikir kan. Menurut abang klub yang paling sehat di Indonesia itu apa? Saya bisa menyebut satu nama kalau melihat pemberitaan. Ya, saya sih tidak. Ya itu kelihatan lah dari Bali United. Ya, Bali United. Apalagi? Ya. Nanti kalau saya sebut semua orang lain bingung. Enggak kira-kira kan kelihatan Persib Bandung, Arema Malang kan kelihatan, Bayangkara. Itu banyak sana Borneo, banyak tuh ya. Persija sehat juga gitu. Persita kelihatan dari sponsor kan kelihatan tuh. Kan. Dari pemainnya kan kelihatan. Itu kan menandakan sehat di dalam finansialnya cukup kuat lah gitu ya. Gitu. Ya, saya sih paham saja kalau ketua PSSI tidak boleh menyebut satu dua nama itu sebagai anu ya. Iya. Ya. Iya, tapi maksud saya membayangkan kalau kemudian klub kita maju selangkah dengan dikelola, saya dengar nih, katakanlah misalnya Bali United ya. Penontonnya sudah maju satu langkah dalam hal bagaimana attitude ya. Stadionnya bagus, kemudian sistem pelatihannya sampai makanannya katanya juga sudah makanan pemainnya sudah ditata gitu ya. Bisa nggak PSSI menerapkan sebuah aturan yang lebih saklek bahwa nggak bisa nih kalau kayak gini. Soal keuangan klub itu masing-masing problem Anda, tetapi kita harus maju nih. Abang sudah melakukan hal seperti itu nggak? Loh, kalau untuk rumah tangga mereka yang ngurus ya. Kalau klub tuh, kita tidak bisa intervensi ke sana termasuk pemain segala macam. Tidak harus intervensi, Bang. Kalau regulasi pemain nasional, pemain asing harus sekian itu kita tentukan. Tapi kalau punya uang sekian enggak. Begitu dia masuk dalam Liga 1, ya mereka berkompetisi kan kelihatan kalau yang pemainnya kurang segala macam kan. Kita tidak bisa terlalu dalam ke sana untuk menentukan kamu harus punya uang sekian, nggak bisa. Karena itu kan klub. Itu nanti terseleksi sendiri. Dalam statuta PSSI ada nggak hak bagi PSSI dan kewajiban bagi klub untuk dilakukan audit? Entah audit macam apa supaya kemudian standarisasi klub itu kalau juga klub bisa. Mungkin audit sendiri, ke PSSI diaudit. Kita diaudit. Kalau kita kan tidak terlalu krusial, kalau kita kan tidak pegang pemain. Kita hanya menjalankan bagaimana timnas berjalan, timnas pun dari klub-klub, bagaimana kompetisi jalan itu di LIB unit usaha kita. Jadi diauditnya kesehatan keuangannya saja. Kalau klub mungkin kan itu urusan klub, pasti ada auditnya lah ya. Tapi dalam catatan PSSI ketika melakukan audit entah pernah nggak dilakukan audit itu? Sebenarnya klub-klub kita sehat nggak sih, Bang? Saya agak sulit kalau ngomong nama-nama kan nggak enak. Iya. Secara gradual saja. Gini, ada klub pemainnya dicoba disuap. Itu harus ditanyakan dong kepada pemain. Yang kemarin ya. Ya, tolong tanyakan juga, jangan cuman pemainnya dihukum, dihukum kewajiban PSSI. Tapi kan kami tidak enak mau nanya ke pemainnya kan gitu. Nah, nanti mungkin orang luar bisa menanyakan gitu. Iya, jadi kalau saya spesifik kan enak kan, klub kan anak saya juga gitu. Yeah. Tapi mungkin ya akhirnya orang akan tahu juga kenapa bisa disuap dan sebagainya. Yang lain juga ada nggak bisa juga tersuap, mungkin percobaan ada, tapi kan nggak mau. Tapi ini kenapa mau? Harusnya kan di dalamnya itu kan. Ya. Ada sesuatu kan, setiap klub berbeda. Yeah. Komposisi finansialnya kan gitu. Pada akhirnya memang Bang Iwan, saya yakin Abang lebih paham dari saya.
Tapi pada akhirnya memang mau tidak mau kita harus mendengarkan publik. Apa? Mendengarkan publik. Oh ya. Dalam hal ini adalah kita tidak lagi punya persediaan permakluman jika PSSI tidak berprestasi. Sudah terlalu lama kita menunggu itu. Dan saya setuju ketika ada yang mengatakan seharusnya kita tidak lagi hanya berbicara pada area ASEAN. Iya, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar. Harusnya lebih besar. Seperti yang abang rencanakan kan gitu. Sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kita melompat lebih jauh, lebih besar dari apa yang saya katakan tadi hanya bermain pada wilayah Asia Tenggara? Semuanya butuh proses. Saya baru menjabat 2 tahun. Setahun 8 bulan berhenti. Apalagi ada COVID. Kita paham lah kalau ya, itu. Oke. Sintiong, dia bukan pemain sulap, dia pelatih. Tidak mungkin tiba-tiba baru ngumpulkan aja 4 bulan aja baru bermain di klub. Ditarik pemain-pemain ke Turki 2 minggu, itu loh. Baru ketemu, kadang ada yang terlambat juga. Nadeo datang terlambat, Egy terlambat, Witan terlambat, Elkan Bauk itu udah luar biasa. Jadi mohon bersabar. Kalau dibilang PSSI belum berprestasi, ya oke lah saya terima lah. Ya zaman saya juga harus introspeksi. Saya baru 4 bulan lah kira-kira saya timnas dengan begini, menurut saya ya alhamdulillah perlu proses kan gitu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk. Yang jelas saya akan lakukan maksimal proses ini menuju pada hasil yang. Saya mau membela abang. Dalam proses psikologis, ya apa yang bisa dilakukan ketika baru masuk sudah ada COVID kan gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya ada satu catatan yang barangkali abang juga pahami bahwa banyak sekali harapan yang diberikan kepada Bang Iwan loh. Yang pembukaan saya tadi. Bukan bagian dari problem yang ada di bola yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Harapan orang adalah abang melakukan sesuatu yang ekstrim. Seperti yang abang lakukan di Polri misalnya. Pada beberapa bagian. Orang masih mencatat itu. Apa kesulitannya Bang Iwan melakukan itu di PSSI? Saya rasa nggak ada. Saya cuma proses saja. Sekarang publik kan nggak tahu juga. Saya Sintiong operasi senyap. Saya nyari dia di Malaysia, gajinya besar, itu kan ditanggung oleh kita loh. Itu bukannya suatu 1 miliar ya? Kalau mau ngomong lah enak. Tapi kan terbuka ya kalau di luar. Katanya begitu. 2 miliar lebih ya. 2 miliar lebih. Sebulan? Iya. Wow, jadi bukan 1 miliar? Bukan, 2 miliar tuh Sintiong sendiri 1,1 mungkin kan. Belum staf-stafnya, belum nanti ada akomodasi, transportasi dan sebagainya. Itu bukan pelompatan itu. Itu kan tanggungan saya. Orang tahu, Bang bayarnya gimana? Nggak ada yang pernah tanya. Yang ada kita senutut kepala kan. Itu kan bola tuh hanya 3 aja. Pertama timnas itu harus bagus kan. Karena itu pemersatu bangsa itu. Pokoknya kalau sudah timnas main memakai kaos merah putih atau apa aja ada Garuda, itu nggak ada suku bangsa agama ras, kalau sama semua. Udahlah itu. Ini penting nih. Karena skornya tuh di timnas. Yang kedua kompetisinya harus baik, harus bagus, benar, enak ditonton. Ya, sekarang saya percoba terus kan. Ketiga industri baru jalan nih. Itu 3 itu aja. Ya, saya sedang merangka nih kan gitu. Sedang saya mapping bagaimana. Ya sudah kita bisa aja berhubungan dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Polri, dengan TNI, dengan Menteri Luar Negeri kan nggak pernah ada. Dulu timnas datang ke tempat lain gitu aja kayak penumpang biasa. Sekarang ditungguin sama duta besar kemarin di Singapura. Selamat datang pahlawanku, kan ada kebanggaan. Ada atannya juga, sepertahanan di sana minta tolong. Pengamanan ada atan kepolisian, itu bukan satu lompatan. Orang mencibir dulu ada apa Iwan boleh kerjasama sama TNI. Kan kalau belum menjelaskan memang orang kadang-kadang begitu. Bukan tenis, tapi perbantuan yang kira-kira memudahkan segala sesuatu timnas berada di negara orang. Kan, gitu. Mereka nyaman anak-anak gitu. Yang lain-lain saya sudah cukup banyak berubah ya. Mereka tidur sekarang di Fairmont. Paling jelek itu di Sultan Hotel. Makanan pun sudah bagus. Ya kayak tadi kemarin makanan nasi kotak itu sebetulnya makanannya benar. Tapi saya nggak nyalakan Sintiong. Sintiong karena sayang sama anak-anak. Nasi kotak tuh nasi yang ditaruh di kotak. Nah, isinya sih oke lah. Kayak di bento lah gitu. Semua panitia memberikan yang sama kepada tim lain. Nah, saya telepon, saya setiap saat bisa bicara sama anak timnas.
Evan Dimas itu nasinya kenapa? Nggak ada masalah Pak. Cuman emang di kotak aja diantar ke kamar karena kan tidak ada makan di restoran, kan nggak boleh. Kan gitu. Langsung saya minta manajer kirim lagi tambahan, makanan tambahan. Jadi saya bisa mengecek lah sampai ke makanan aja gitu. Jadi bukan nasi kotak seperti yang ada di kepala kita. Bukan nasi kotak yang biasa makan di lapangan dulu. Susah ya informasi kalau kemana-mana itu gitu Susah, ya. Di kepala kita nasi kotak seperti yang di warung-warung. Oh bukan. Gitu ya. Kayak Oka Bento lah kalau di restoran Jepang ada makan apa tuh. Yang nasi di kotak isinya ada gitu. Artinya kan yang penting masih terpenuhi namanya kalorinya. Mereka kalau kurang makan pasti WhatsApp atau kontak saya. Itu anytime 24 jam mereka. Evan Dimas kah, siapa si Asnawi kah. Udah 19 juga saya tahu. Kemarin waktu pulang dari Turki dari di karantina di hotel Median. Dia bilang, Pak ini makannya kurang. Saya langsung telepon hotel, kasih makanan lebih. Jadi memang ada hubungan saya dengan timnas itu kayak anak dengan bapak. Saya lakukan itulah ya. Jadi saya tahu bagaimana kesusahan mereka karena mereka berada di luar keluarganya, itu saya sebagai ayahnya. Sepatu pun saya mengerti. Sepatu kurang segala macam. Kalau soal itu saya ngerti siapa Iwan Bule. Maksud saya gini Bang, maksud saya begini, ini soal harapan banyak orang. Ya. Saya yakin PSSI, seorang Jenderal Iwan Bule itu sudah melakukan banyak hal. Ya. Tapi lagi-lagi ini soal olahraga yang sangat-sangat dicintai banyak orang. Ya. Dan sudah terlalu lama orang menunggu Bang Iwan. Ya. Maka itu tadi pembukaan saya bahwa orang banyak berharap bahwa PSSI akan memiliki wajah baru, prestasi baru, dan peristiwa-peristiwa hebat yang baru karena dipimpin oleh orang yang bukan bagian dari masa lalu. Makanya tadi saya bertanya, lah terus apa masalah abang kalau kayak gitu? Salah satu masalah yang saya dan kita sudah sering mendiskusikannya di ruang publik adalah abang itu masih berada di antara orang-orang yang merupakan bagian dari problem sepak bola kita sejak lama. Saya tidak bisa menyebut 1-2 nama meskipun saya bisa melakukannya. Maksud saya adalah apakah ini abang menjadi ganjalan bagi abang yang kemudian seharusnya abang bisa melompat jauh tapi kemudian tertahan-tahan di jalan? Saya rasa enggak ya. Kita tahu yang dimaksud Bang Akbar tahu. Ya. Tapi saya pikir orang bisa berubah ya. Abang yakin? Tahu. Sekarang udah saya kunci kok. Mau main apa? Main wasit, kita jaga wasitnya. Ada saat-saat nanti mau bola, teleponnya dipegang. Oke. Mau pemain, kalau pemain urusan klub ya. Jangan diselibatkan. Nah, pemain juga saya sampaikan, mereka jaga pemainnya dong. Ya apalagi sekarang ngurus kompetisi, kita jagain. Kompetisi apa seperti ya. Enggak ada sekarang, saya udah jagain semua. Mereka saya mapping semua. Jadi lompatan yang mana ditunggu kan orang rata-rata ke timnas. Yang paling ditunggu tuh. Kalau liga kan jalan semua. Dengan begini pun kita coba 6 kali ke pemerintah tidak memberikan izin. Yang ke-7 kali saya coba pramusim pada Menpora, bisa diterapkan protokol kesehatan jalan kan gitu. Jadi sebetulnya saya oke, nggak ada masalah. Sementara orang yang pernah terlibat dalam perusahaan lama, saya udah bicara sama mereka ya. Saya udah bicara sama mereka bagaimana. Saya bilang saya sekarang punya ambisi misi ini, kau ikut aku. Ya kalau enggak nanti coba ketemu masalah yang melanggar ya saya akan lakukan penegakan gitu kepada mereka. Dan jadi, sudah ada yang dilakukan menyangkut itu? Kenapa? Sudah ada yang dilakukan menyangkut itu? Tidak ada sekarang di dalam kepengurusan kita, tidak ada. Yang lain-lain yang pengurus lama yang di kesekjenan yang bermain kan sudah pada keluar. Ya bermain tuh ya menghambat lah gitu. Seperti dulu baju ini dari sponsor masuk ke logistik dulu baru ke timnas. Ini lama sekali nih. Ternyata di dalam ya ada permainan. Saya potong sekarang langsung dari pabrik bisa langsung ke timnas pakai WhatsApp saya satu grup. Itu udah pada keluar itu kan gitu contohnya. Itu kan menghambat. Gitu. Banyak kali problemnya. Banyak. Jadi kalau orang nggak suka sama saya wajar karena mungkin ada yang zona nyaman yang saya habiskan kan gitu mungkin. Tapi lah oke lah saya nggak usah nyebut orang per orang nggak enak ya. Bang, saya ingin meyakinkan abang loh. Saya yakin banyak penontonnya Akbar Faisal Sensor yang ratusan ribu bahkan kadang-kadang jutaan itu setuju loh dengan pendapat saya mengatakan gini, kami mendukung seorang Muhammad Iriawan memimpin PSSI dulu loh, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena alasannya itu tadi sudah 3 kali saya ulangi. Tetapi mereka khawatir bahwa Bang Iwan terhambat karena dikelilingi oleh orang-orang itu.
kita kan tidak perlu menyebut orang-orang itu kan gitu ya. Nah Ya, itu yang saya maksud Bang. Jadi sebelum acara ini saya berbicara dengan banyak orang. Kalau saya udah pernah buka di Kongres, saya lakukan ini. Kalau nanti ada tekanan besar saya akan buka di publik. Udah pernah ngomong tuh, pernah saya ngomong. Kalau saya katakan mungkin Mbak Akbar ya, kita kan bicara harus fakta ya, jangan asumsi ya. Belum itu. Katakan ini cerita aja. Kalau saya nyemplung ke situ kan nggak mungkin lah. Saya ini nama saya mau dibuang kemana gitu. Anak cucu saya mau jadi apa kalau saya ikut kan. Tapi saya ya, jadi saya sekali lagi kalau saya nanti nggak kuat saya pasti akan sampaikan ke publik. Tapi sampai sekarang kuat ya. Masih kuat ya? Ya. Nggak ada masalah, tenang aja. Publik juga pasti saya akan laporkan ke publik. Pernah di Kongres tuh sekalian saya bilang, sekarang saya ketua umum. Pertama kalian ikut dengan saya untuk programnya. Atau kalian jangan ganggu. Kalau ganggu, saya tempeleng kamu. Dan kalau nggak kuat, saya akan bicara di publik. Tempeleng itu keluar. Itu 3 poin itu aja. Ini yang namanya Iwan Bule gini. Jadi ikut sama saya. Atau ada tapi jangan ganggu. Kalau ganggu, saya hajar kamu. Saya habisin. Kalau saya nggak kuat, tekan, saya ngomong ke publik. Waduh di PSSI begini. Tapi sekarang masih terkendali. Ya? Kalau nggak saya lapor Mas Agus. Sebenarnya sih saya punya banyak catatan. Saya kan kebetulan juga di periodenya Bang Iwan, waktu Bang Iwan mau maju sebagai ketua umum, saya maju juga sebagai exco. Tapi hanya dapat 5 dukungan dari klub dan dari Pemda mana gitu ya. Tahu usah, nanti kita ngomong yang berikutnya. Bang Iwan, ada yang menarik. Pernyataan seorang exco Anda yang mengkritisi pelatih, coach Sintayong. Apa pendapat Abang menyangkut apa yang disampaikan Pak Haruna Sumitro, salah satu petinggi dari Madura United? Ya, waktu itu saya kaget juga kok tiba-tiba dia bicara di di broadcast JPN, JPN ya? JPNN ya? JPNN. Oke. Saya juga nggak begitu mengikuti. Jadi prosesnya begini, Sintayong pulang, saya bilang kita evaluasi. Tapi evaluasi itu bukan evaluasi Sintayong, evaluasi kegiatan pertandingan itu. Kenapa lu bisa menang lawan Malaysia? Lu kenapa kok bisa melawan Singapura meskipun kita hampir kalahkan itu? Iya. Lu kenapa? Wah, Bang itu saya itu sampai matikan TV pada saat itu. Saya sudah mau pingsan itu. Wah, deg-degan betul. Tapi gitu itulah bola Bang. Oke. Jadi bola kita 11 pemain, dia 9 pemain ya, 2 ya 3 ya. Iya. Susah kan masukin. Itu yang bikin emosi sebenarnya gitu ya. Nah Deo, penalti itu kalau penalti itu 95% itu masuk. Nggak masuk, itulah bola. Kembali ya, saya evaluasi. Ya kita evaluasi. Masuk ke ruangan, saya berapa XO, ke manajer, di teknik, sekjen. Waktu itu ada kegiatan kan mau ngawin anaknya. Kita tanya. Karena diskusi dua yang lain, itu belum tuntas sebelum diskusinya. Baru menjelang programnya apa habis ini gitu. Karena keburu ke Bali dia mau lihat pertandingan. Jadi memang ada sedikit debat lah antara Haruna dengan Sintayong ya di dalam tuh. Ya lu kenapa kok cuma dapat runner up? Setahu saya ini sudah 6 kali gitu. Kenapa? Kalau itu sama aja dengan dulu gitu. Apakah memang kontraknya dengan antara PSSI dengan Sintayong harus juara? Gimana? Kontraknya pada saat itu seperti itu ya. Sintayong harus juara pada AFF. Oh enggak, kan jadi kontraknya kan sampai tahun 2003. Dalam setiap akan pergi, saya selalu mengumpulkan mereka sebelum berangkat, kita arahkan. Saya bilang, Sin, saya minta juara. Dia agak diem memang. Jadi memang agak berat ya, karena memang dengan komposisi baru main 4 bulan di liga, baru ya. Tapi kan namanya ketua umum kan pengen juara dong. Iya dong. Ya wajar lah gitu. Nah, menurut saya ya runner up itu luar biasa loh. Kita bangga dengan runner up, dengan posisi pemain yang muda-muda, pengalaman kurang, liga baru bergulir, latihan juga baru 2 minggu. Yang lain mereka sudah jalan lama sekali kan gitu. Tapi capek loh Bang menunggu gagal melulu sudah 6 kali AFF. Cuma AFF loh. Kita tidak berbicara tentang Asian Games. Ada Asian Games juga ya. Kan? Iya maksud saya. Ya, AFF. Kenapa itu tadi pertanyaan saya kan tadi, kenapa kita hanya berputar soal itu tadi AFF, SEA Games, itu yang sampai itu tadi, kenapa sampai kemudian kita atau kapan kita bisa melewati? Ya sekali, ya saya mohon waktu, ya saya bicara dengan pengurusan saya dong, yang lain kan saya nggak enak lah bawa kupas kan, ya saya mohon waktu karena kan sekali lagi ini baru jalan meskipun saya udah 2 tahun tuh, kita tunggu lah kan. Sintayong juga bukan pemain sulap, dia kan pelatih, dia bilang nggak, saya
harus melakukan beberapa peningkatan performance baik stamina, fisik lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Ya sekali lagi ya saya terima kasih kepada publik memberikan kritik itu wajar. Meskipun kadang-kadang ada pedas ya. Oh iya. Tapi tidak apa-apa. Demokrasi. Jangan sakit hati Bang, ini sepak bola Bang. Bukan biasa saya apanya. Saya jangan cuma kritik dibully. Orang kalau peluru aja mau ditembak kita ketawa. Aduh. Nah, artinya kalau begitu ada permakluman Abang pada apa yang disampaikan oleh Harun Nasmito. Ya, itu kan kita dalam satu ruangan. Saya Sin ini di satu keluarga. Saya memposisikan kita ini selalu musyawarah mufakat. Meskipun saya ketua sebagai decision maker ya. Saya bilang kita hanya di sini ya. Kamu adik saya. Saya memposisikan kakaknya dia gitu. Jadi sering saya komunikasi sama dia. Nah, di situ saya pikir udah selesai kan. Tiba-tiba saya tidak tahu dia bilang keluar bahwa tidak butuh proses, kemudian tidak butuh proses dan hasil. Ya saya nggak ngerti kalau Mas Haruna tanyain aja ke beliau bisa ngomong gitu. Di dalam sih oke, udah pulang, pelukan kita mau berangkat kembali gitu. Nah saya tiba-tiba keluar dia bicara gitu. Tapi SIN nggak ada masalah ya? Gimana? SIN nggak ada masalah. Oke, orangnya boleh. Oke, orangnya. Kontraknya sampai kapan sih Bang? Kontrak awal 2023 selesai. 2023. Ya, tapi kan masih kita lihat kalau nanti ada Piala Dunia Under 20. Industri 2023 kalau bagus ya kita pasti perpanjang lah. Berarti kalau awal 2023 Piala Asia 2022 itu menjadi tanggung jawab dia juga. Ya. Apa target Abang kepada dia menyangkut Piala Asia? Piala Asia ya di luar dengan situasi yang COVID ya. Ya tetap kita memaksimalkan lah kalau bisa masuk 10 besar lah. 10 besar lah. Tapi ya kita harus berusaha lah. Prestasi terbesar kita di Asia itu terakhir itu posisi berapa ya? Kita Asia cukup masih jauh ya. Masih jauh ya. Jauh ya. Asia. Di dunia sendiri kita peringkat berapa Bang? Sekarang 164. Nih kalau besok main lawan Timor Leste Pipa Matchday. Dulu 175 waktu saya jadi ketua. Turun sekarang 164. Lumayan 11 digit kan. 11 digit. Jarang tuh 10 digit turun. Ya. Nah, kemudian nanti besok ini tanggal 27 di Bali. Lawan Timor Leste karena Bangladesh di cancel itu bisa turun lagi 5 atau 6. Jadi bisa 160, target saya bisa 150 lah dalam tahun ini. Terus. Di akhir masa jabatan Bang Iwan kira-kira posisi kita di FIFA berapa ya? Kemarin kan saya sampaikan dalam visi misi Pak ya, itu paling tidak 150. 150 ya. Tapi insya Allah kalau melihat situasi begini saya akan terus cari rencana FIFA Matchday bertanding dengan klub-klub yang timnas yang lebih tinggi ininya peringkatnya. Itu bisa nanti mudah-mudahan bisa ke 120 nanti. Tapi 150 udah luar biasa lah. 150 Selama ini belum pernah kita mencapai 150 ya? Tahun dulu pernah, tahun 90 sekian pernah itu. Pernah ya? Ya, tapi cukup lama bertengger di 170-an. Ya. Kita tidak pernah bisa keluar dari situ. Bang, sebagai olahraga yang dimiliki dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, apa kira-kira langkah-langkah revolusioner yang Abang siapkan untuk mengatrol? Karena begini, kita tidak bisa lagi mengikuti alur yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Harus ada lompatan. Jadi kita sudah harus meninggalkan lelucon yang kadang-kadang menjadi satir. Ya. Tidak apa-apa, tidak juara AFF, yang penting bisa mengalahkan Malaysia. Itu kita sudah meninggalkan itu. Harusnya kita meninggalkan itu. Kira-kira jadi besok itu kita tandingnya diperhadapkan dengan prestasi Korea Selatan barangkali, Jepang, gitu kan. Apa yang akan Abang lakukan menyangkut itu? Ya kembali kan itu kita bicara timnas ya. Oke. Timnas tentunya mereka di kompetisi Liga 1 khususnya Liga 2 kan ada pemain-pemain kita dari situ. Tentu mereka tetap harus menjaga performa yang ada di klubnya dari timnas itu. Yang kedua ya kembali kita bebankan kepada Sintayong untuk betul-betul fokus kepada prestasi ini. Dia tuh sebetulnya yang paling dibebankan itu adalah U20 nanti untuk tahun 2023. Sebetulnya ini kan bonus saja sebetulnya Sintayong, tapi dia mau semua terata 18, 20, 23 senior dia mau pegang semua. Saya tanya, lu nggak sampai Sin? Nggak Pak, saya harus tahu dari sini karena cikal bakal U20 kan dari 18. Oh iya. Cikal bakal 23 kan dari 20. Betul. Cikal bakal senior kan dari 23. Ya kita kasih lah sama dia. Tapi sebetulnya target dia itu adalah U18 yang
nanti jadi U20. Nah itu yang menjadi target utama sebetulnya untuk nanti kita. Jadi Pak Sin itu juga mendapatkan otoriti untuk itu ya? Itu yang paling tadinya menjadi substansi yang paling penting. Okay. Tapi dia ingin dia melihat dari sini, ya kita kasih aja kan. Cukup capek memang dia tuh. Tapi dia bisa jadi tahu, oh itulah dari 18 tuh, oh 20, oh 23, oh nanti ke senior. Dia jadi tahu nanti. Jadi memang cukup berat. Tapi sebetulnya beban yang paling berat tuh nanti di Piala Dunia tahun 2023. U20 namanya. Yang sekarang umur 18. Nah nanti kita akan TC lama nih. Setelah ini dipanggil lagi. Yang U18 akan latihan, yang Erlangga segala macam CS itu bagus-bagus tuh. Siapa yang menangani yang U18 hari ini? Kemarin Sinteyong, kemarin dibawa ke Turki Sinteyong. Tapi yang menanganinya selama... Sekarang kembali ke klub dulu, kembali ke klub. Ada Ronaldo tuh, sekarang di mana main Ronaldo, bagus tuh, bapaknya Nigeria, orang Indonesia ibunya, kok top itu. Bagus tuh, ya itu salah satu yang terbagus di U18. Menurut Sinteyong, lebih bagus U18 sekarang yang persiapan ke U20 daripada yang tahun sebelumnya. Menurut dia? Ya, menurut dia. Artinya kita punya harapan lebih baik. Harapan memang di Piala Dunia ya, udah gampang ya. Kenapa Indonesia masuk? Karena kita host kan penyelenggara. Jadi kita masuk Oh iya. Kita tuan rumah Piala Dunia U20 ya? U20 tahun 2023 ya. Di situ kita bisa main ya. Kalau bisa masuk 16 besar 18 besar itu udah luar biasa buat kita ya. Lawan-lawannya kan iyalah sangat luar biasa itu. Bisa lolos penyisihan macam-macam wah. Tapi hal yang bukan tidak mungkin bisa terjadi. Oh iya dong. Iya masih ada waktu. Maksud saya dan pemerintah konsen kepada ini. Udahlah mengalahkan Malaysia kemudian Singapura kayak begitu kemarin kayaknya itu dilempar ke bulan gitu. Tapi tiba-tiba pertemuan pertama dengan Thailand kalah 4-0, marah betul aku sampai saat itu ini. marah tuh. Iya. Ya, kaget juga saya kok bisa 4-0 padahal kalau main kayak leg kedua itu kan bagus sekali kan. Bagus gitu loh. Ya. Nah, itu yang dievaluasi oleh kita kepada Sinteyong. Ya, dulu memang ada publik yang sudah jatuh cinta kepada Sinteyong ya. Jadi begitu saya bilang evaluasi, konotasinya diganti tidak. Saya mengatakan tidak pernah akan mengganti Sinteyong sampai habis kontrak. Karena kontraknya kan 4 tahun. Bola tuh kan tidak bisa ujug-ujug jadi bagus, harus ada prosesnya kan gitu. Makanya Sinteyong tuh kemarin di AFF Senior kan dikasih yang junior supaya dia tahu perkembangannya kan ternyata memang oke. Menurut ahli sepak bola di dunia, Indonesia paling terbagus perkembangan sepak bolanya di Asia. Baca di literatur yang ada. Melihat perkembangan timnas kemarin. Kan kita nggak diunggulkan. Kita ini kan dipandang sebelah mata. Apalagi ada kapten Malaysia itu bilang, katanya pemain-pemain muda-muda belum ini. Ya saya sih sebagai orang Indonesia jujur ya bangga juga sih terutama melihat beberapa gol-golnya. Oh ya. Anak-anak itu kan dari Witan itu kayak setuju kayak Ronaldo kan. Ya makanya Witan menyergap dari sayap kanan dia tusuk sampai pada sebelah area daerah area penaltinya Singapura ya. Kemudian dia oper bola ke tengah dan satu sentuhan itu kayak gol dunia. Iya, itu Arhan waktu nembak di luar kotak penalti kayak seperti Ronaldo nembak itu juga tuh. Terus yang zigzag yang pemain bertiga masuk sampai ke gol itu kan seperti Ronaldo itu. Boleh lihat. Ya kita harus apresiasi lah ke mereka. Iya dong. Kita bangga lah sama anak-anak ya, luar biasa loh ya. Jangan khawatir kalau soal itu Bang. Saya juga pokoknya begini deh, jangan kalah deh. Ada nggak lemparan bola yang sejauh Arhan? Siapa sih anak itu? Pertama Arhan itu luar biasa, tangannya sekuat apa dia itu? Iya itu lihat ya kalau lemparan. Dari pinggir sampai ke depan gawang itu. Abang kan lihat nggak? Belum pernah ada di Indonesia tuh. Ya itu kan bangga kita kan. Gitu. Saya dengar dia sudah ditawar ditawar sekarang di Korea kayaknya persiapan kontrak kelihatannya ya. Saya belum nanya perkembangan berikutnya. Ya kita bangga lah, bahkan banyak pemain kita yang main di luar. Ya makin senang saya kan gitu. Coba tampilkan harapan pemerintah terhadap PSSI. Ini rencana strategis olahraga nasional ya. Bola adalah olahraga yang mendapatkan perhatian yang sangat besar. Coba di satunya lagi. Nah ini sampai yang namanya bola itu mendapatkan kekhususan gitu ya. Apa yang Abang minta selain kepada dalam hal pendanaan untuk timnas ya? Apa sih sebenarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PSSI? Ya dulu kan awal 2020 saya sudah menulis surat ke Pak Presiden. Pemerintah lah, saya minta lahan. Di dekat GBK itu ada 5.000 untuk dibuatkan kantor. Kita ini belum punya kantor Bang. Apa itu?
Kantor PSSI belum punya loh. Kan ada di situ tuh, yang Itu tempat saya nyewa, mendaftar dulu. Itu nyewa itu. Oh nyewa. Iya. Kan tempat lain Vietnam, sudah bagus-bagus semua. Timor Leste aja punya gitu. Itu pemerintahnya bantu gitu. Oke. Tapi kan saya malu hati lah situasi COVID ini kok Iwan Bule minta lagi. Ya memang terkendala. Terus kemudian kita juga meminta kalau bisa ada training campnya seperti yang saya utarakan waktu saya maju kongres itu. Itu ya pemerintah mungkin bisa nyiapkan lah itu, kita buat lapangan latihannya sehingga ini nggak usah kemana-mana, timnas di sana terus latihan. Latihan di sana, kita undang aja tim luar datang ke kita, tidur di situ segala macam. Makanya Bang, kalau kita mau berandai-andai nih, ya kan, kita kan sudah mendiskusikan tadi bagaimana bola itu menjadi sebuah olahraga yang luar biasa. Ketimbang uang APBN itu ditilep sama para pencoleng yang kita bisa lihat dari beberapa kasus, kan lebih bagus kalau abang datang bicara sama Pak Presiden atau datang ke DPR, teman-teman DPR. Harus kita punya kebanggaan. Kita pengen anak-anak kita tuh berlari di lapangan di Piala Dunia di mana gitu kan, sebagai juara gitu. Saya yakin banyak mendukung abang. Abang tidak berencana untuk melakukan itu? Udah, tadi kemarin baru ketemu Pak Menpora ke Jogja, saya pulang di Malang. Tanya lagi, Kang itu gimana tanah yang pernah dicari? Saya cari tanah ada di Ciater. Tapi rupanya tanah PTPN yang terlantar, mau dikasihkan ke Pemda, belum selesai. Kan sulit kalau tanahnya belum jelas. Maunya kan ada sertifikat dan itu. Ini sedang saya. Pak Menpora sudah nanya, kita akan bangun gitu. Training camp, karena penting juga training camp. Saya nggak yakin saya. Lalu dananya Menpora saja juga. Ya, kan Pak Menpora kan lapor presiden nanti. Oh jadi sudah ditanyain sama sudah ditanya beliau. Luar biasa lah. Saya sekali lagi terima kasih ke pemerintah, Pak Jokowi, Pak Menpora, atensi sekali kepada, sekali lagi tanpa beliau, tanpa presiden dan Menpora, timnas kita tidak akan seperti ini. Yakin. Karena mereka TC di luar, mengundang tim dari luar, kita bayarin hotelnya, akomodasi, transportasi. Kan penting kita lakukan friendly match tuh untuk mengukur performa kita kan. Berapa dikasih sama presiden kemarin? Cukup besar lah ya. Cukup besar. Lumayan ya. Alhamdulillah bisa. Sekali lagi terima kasih. Bisa lebih dari nasi kotak kemarin ya. Wah sekarang makan luar biasa mereka. Oh biasa ya. Mereka penyesuaian makan daging itu luar biasa. Bang Iwan, saya mengenal abang. Ya, saya mengenal abangnya. Seperti yang saya katakan tadi, berulang-ulang saya katakan, abang melakukan tindakan yang sangat ekstrim pun untuk sepak bola. Saya yakin kami semua akan memberikan dukungan, apalagi dari saya. Jadi kita menunggu abang melakukan sesuatu yang ekstrim demi sepak bola. Ekonomi boleh mundur, tapi sepak bola jangan kalah. Ya nanti itu dia, nanti kan seperti abang bilang coba ke DPR coba minta, nanti saya lakukan. Iya dong. Tolong didukung aja. Iya lu cuman bisa memaki-maki doang ini, gue setengah mati bayar gajinya Sintayong. Oke, Bang Iwan makasih ya. Ya. Sudah hadir di sini dan menjelaskan. Saya sedikit agak keluar dari frame Akbar Faisal Unsensor ya, kerja kan di sini podcast politik ya. Tapi kan kadang-kadang menang kalahnya PSSI timnas itu bisa masuk pada area politik gitu. Makanya saya undang abang, selain apalagi kita sudah lama tidak bertemu. Iya. Bang Iwan sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Pemirsa, itu diskusi kita, pembicaraan saya dengan kolega lama saya, teman lama saya, Pak Iwan Bule, Muhammad Riawan, Ketua Umum PSSI. Banyak yang kita dengarkan di tempat ini, termasuk soal nasi kotak tadi. Ternyata tidak seperti itu. Apapun namanya, kita berharap PSSI bisa melompat lebih jauh dari apa yang kita lihat hari ini. Proses penting, tetapi lagi-lagi rakyat Indonesia membutuhkan satu prestasi menang. Satu prestasi menang, kira-kira seperti itu. Kita lihat ke depan, bagaimana sepak bola kita berkembang dan membanggakan kita sebagai sebuah bangsa. Bye.